Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajwa Lailatul Fitri dengan NIM 444120103 e-commerce kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis SWOT yang saya lakukan pada produk granola yang bermerek Ciayo, serta hasil bisnis model kanvas yang telah saya buat. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah e-commerce yang diampu oleh Bapak Nana Krisdianto, STM. Dimulai dari pengenalan produk granola. Nah, produk granola merupakan makanan yang berasal dari olahan biji-bijian, terutama gandum utuh, kacang-kacangan, dan buah kering yang dicampur dengan pemanis alami seperti madu atau sirup maple, lalu dipanggang hingga mencapai tekstur yang renyah. Selanjutnya, di Indonesia ini produk granola semakin diminati oleh masyarakat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Untuk brandnya, salah satu merek pionir dalam produk granola di Indonesia adalah merek Ciayo. Nah, merek ini itu terkenal dengan produk granola yang dibuat secara rumahan, menggunakan bahan-bahan alami, serta menawarkan variasi granola yang bebas dari pengawet. Nah, Ciayo ini juga memiliki pemasaran digital yang baik, bisa kita lihat dari akun sosial media dan juga marketplace mereka yang tertera pada layar di Instagram, lalu marketplace-nya itu ada di Lazada dan juga Shopee. Nah, kita akan lanjut ke dalam analisis SWOT. Analisis yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, kekuatan pertama pada produk ini adalah kualitas yang tinggi dari bahan yang alami. Merek ini memiliki klaim bahwa pengolahan produknya berasal dari bahan-bahan yang alami serta bebas dari bahan pengawet yang menjadi daya tarik bagi konsumen. Yang kedua adalah variasi rasa yang beragam. Ciayo memiliki beragam variasi rasa granola untuk dapat menyesuaikan selera konsumen seperti rasa dark coklat, vanilla, coklat banana, cinnamon, serta peanut dark and chocolate. Lalu, analisis selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama adalah harga yang cenderung lebih tinggi. Granola Ciayo memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan merek lainnya. Nah, hal ini tuh dapat membatasi segmentasi pasar dari konsumen produk ini. Selanjutnya adalah daya tahan produk yang terbatas. Granola ini memiliki umur simpan yang pendek karena dibuat dari bahan-bahan yang alami dan tanpa adanya tambahan pengawet. Dan yang ketiga itu adalah kandungan gula yang tinggi pada beberapa varian produk. Walaupun memiliki klaim produk yang baik bagi kesehatan, namun beberapa produk itu ada yang mengandung gula tambahan. Nah, itu bisa menjadi uh, uh, nilai yang mengurangi daya tarik bagi konsumen yang peduli akan kesehatan. Analisis selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Peluang yang pertama yaitu tren konsumsi makanan sehat. Nah, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan menjadi peluang bagi brand ini untuk menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk memilih cemilan sehat. Nah, selanjutnya adalah inovasi produk yang beragam. Granola ini memiliki potensi variasi pengolahan yang sangat beragam karena memiliki banyak produk turunan. Misalnya itu seperti granola bar, granola cookies, dan granola cracker. Nah, kalau di gambar ini dicontohkan produk turunan itu granola bites dan juga variasi rasa dari produk granola. Nah, selanjutnya itu adalah promosi dan pemasaran digital. Nah, tren konsumsi makanan sehat ini biasanya populer pada generasi milenial dan juga Gen Z. Nah, sehingga pemasaran produk melalui platform digital dapat meningkatkan penjualan produk. Analisis selanjutnya adalah threat atau ancaman. Ancaman yang pertama adalah persaingan pasar. Saat ini produk granola ini banyak dikeluarkan oleh merek dan brand lain dengan harga yang lebih rendah sehingga butuh usaha lebih bagi Ciayo untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Nah, bisa dilihat pada gambar beberapa granola dari merek lain dan juga range harganya.
Terus, ancaman yang kedua adalah perubahan selera konsumen. Nah, manusia biasanya bersifat dinamis dan berubah-ubah. Karena itu, selalu ada kemungkinan konsumen mengalami perubahan selera. Apalagi jika terdapat produk baru yang memiliki manfaat serupa dengan produk granola. Nah, untuk ancaman yang ketiga adalah peningkatan harga bahan baku produksi yang berpengaruh terhadap peningkatan harga produk. Apalagi produk dari Xiaoyu ini dinilai sudah memiliki harga yang cukup tinggi dan merek ini juga sangat mengedepankan kualitas bahan baku bagi produknya. Nah, selanjutnya ada bisnis model kanvas yang telah saya buat untuk penjelasan di setiap aspeknya. Yang pertama dimulai dari customer segment atau segmen pelanggan. Nah, ada beberapa segmen pelanggan bagi produk ini. Yang pertama, individu yang memiliki gaya hidup sehat sehingga membutuhkan makanan yang mengandung banyak nilai gizi. Selanjutnya ada individu yang sedang menjalani program diet yang membutuhkan makanan yang memiliki kandungan rendah kalori serta rendah gula. Terus yang ketiga adalah individu yang memerlukan sarapan praktis dan ringan karena granola ini sangat mudah untuk dikonsumsi, bisa dikonsumsi secara langsung maupun hanya dicampur dengan susu. Yang keempat itu adalah individu yang mencari pilihan camilan praktis dan bergizi karena produk ini sangat sehat dan aman dikonsumsi sehari-hari. Aspek selanjutnya yaitu value proposition atau proporsi nilai. Nah, nilai yang pertama adalah mengandung bahan yang alami. Granola dibuat tanpa pengawet, menggunakan bahan-bahan alami dan organik. Hal ini berarti pada produk tidak ada pengawet atau bahan kimia tambahan yang dapat membahayakan kesehatan. Terus selanjutnya adalah variasi rasa yang beragam. Nah, produk ini memiliki beragam rasa yang menarik untuk memenuhi preferensi konsumen sebagai salah satu daya tarik granola pada merek ini. Nah, berbagai kombinasi bahannya ini dapat memenuhi selera konsumen yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah kemasan praktis dan mudah disimpan dengan menggunakan kemasan pouch yang mudah dibawa dan mudah disimpan, sehingga produk ini cocok untuk dibawa saat berpergian dan mudah disimpan baik di lemari maupun di dapur. Nah, aspek yang ketiga adalah channels atau saluran. Saluran yang pertama adalah toko retail, seperti supermarket dan juga minimarket. Nah, supermarket ini memiliki aksesibilitas tinggi bagi konsumen, sedangkan minimarket ini biasanya lebih dekat dengan masyarakat karena berada di kawasan pemukiman. Selanjutnya ada juga toko makanan sehat yang menjadi reseller dari brand ini. Lalu ada channel yang kedua adalah e-commerce, penjualan melalui platform online seperti Tokopedia, Shopee, dan juga website resmi yang memungkinkan produsen untuk menjual langsung kepada konsumen yang memberikan kontrol lebih besar atas branding dan juga pemasaran yang dilakukan. Lalu saluran yang ketiga itu ada media sosial. Promosi promosi melalui platform media sosial ini menyertakan kolaborasi dengan influencer untuk memperkenalkan produk kepada pengikut mereka. Hal ini bisa meningkatkan kredibilitas dan jangkauan bagi pemasaran produk. Nah, aspek yang keempat adalah hubungan pelanggan atau customer relationship. Nah, yang pertama adalah pelayanan pelanggan yang responsif. Brand ini menyediakan layanan pelanggan melalui media sosial dan juga kontak call center untuk memastikan bahwa ya pertanyaan ataupun masalah dapat ditangani dengan cepat dan juga efisien. Selanjutnya ada interaksi digital dengan pelanggan yang aktif melalui media sosial sehingga bisa menunjukkan bahwa perusahaan sangat peduli dan sangat menghargai masukan dari konsumen. Dan yang terakhir itu adalah memberikan benefit pelanggan. Nah, contohnya itu seperti pemberian diskon dan juga menyediakan paket bundling produk granola dengan harga yang lebih murah untuk memberikan nilai tambah kepada konsumen dan juga mendorong konsumen itu untuk mencoba variasi rasa baru atau produk turunan yang baru. Nah, aspek yang kelima itu ada revenue streams atau aliran pendapatan. Nah, pendapatan yang diterima itu bisa melalui penjualan produk granola, baik penjualan langsung pada toko online atau penjualan langsung pada toko offline, atau bisa juga penjualan
penjualan melalui event atau bazar yang diikuti oleh brand. Yang kedua adalah penjualan produk turunan granola, merupakan pendapatan tambahan dari penjualan produk turunan granola seperti granola bar, granola cookies, granola cracker, dan juga granola bites yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, yang ketiga itu ada hasil kerjasama dengan mitra seperti retail dan juga reseller yang membuka peluang pendapatan yang baru dan lebih luas bagi brand ini. Lalu aspek yang keenam itu ada key resource atau sumber daya utama. Nah, sumber daya yang pertama itu adalah bahan baku produksi. Kualitas bahan baku merupakan kunci untuk menghasilkan produk granola yang baik. Nah, bahan baku ini terdiri dari oat, kacang-kacangan, buah kering, eh, madu, juga maple syrup yang memiliki kualitas tinggi. Selanjutnya yaitu teknologi pengolahan produk. Nah, sistem pengolahan produk yang canggih serta teknologi yang tepat dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi dan juga kualitas dari produk. Selanjutnya ada tim produksi dan juga tim pemasaran. Tim yang terampil dalam melakukan produksi dan juga terampil dalam melakukan pemasaran digital. Karena sumber daya manusia ini merupakan aset berharga dan penting bagi kesuksesan dalam sebuah bisnis. Yang ketujuh itu ada key activity atau aktivitas utama. Nah, yang pertama adalah produksi produk granola. Proses produksinya ini memiliki kualitas yang tinggi dengan standar keamanan pangan yang baik untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga. Terus aktivitas yang kedua yaitu pengembangan produk untuk melakukan inovasi rasa serta menciptakan produk turunan baru yang disesuaikan dengan preferensi konsumen untuk mempertahankan pelanggan. Lalu aktivitas yang ketiga itu ada promosi dan juga pemasaran, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran merek konsumen, juga termasuk distribusi dan juga penjualan dalam upaya meningkatkan jumlah penjualan produk. Nah, yang kedelapan itu ada key partnership atau kemitraan utama. Nah, mitra yang pertama itu adalah mitra pemasok bahan baku sebagai supplier yang memasok bahan baku produksi yang berkualitas serta pemasok yang menerapkan praktik berkelanjutan sehingga dapat mendorong keberlanjutan bisnis yang dilakukan. Terus ada partnership yang kedua itu retail dan juga toko. Nah, sebagai mitra distribusi untuk meningkatkan jangkauan pasar sehingga produk dapat lebih mudah diakses oleh konsumen. Dan yang terakhir itu adalah influencer. Kolaborasi untuk melakukan promosi pada media sosial yang dapat meningkatkan visitabilitas produk secara signifikan. Lalu aspek yang terakhir adalah struktur biaya atau cost struktur. Yang pertama itu biaya produksi terdiri dari biaya pengadaan bahan baku, teknologi pengolahan, dan juga tenaga kerja. Lalu ada biaya pemasaran terdiri dari biaya pembuatan dan juga penyebaran iklan untuk tujuan promosi. Lalu ada biaya distribusi terdiri dari transportasi dan juga logistik kepada pelanggan dan mitra penjualan. Lalu biaya yang terakhir itu adalah biaya pengembangan produk, biaya dalam melakukan inovasi dan juga riset produk baru. Nah, cukup sekian analisis SWOT dan juga penjelasan bisnis model Canvas yang telah saya buat. Sebagai penutup bagi video ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir video. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan yang saya lakukan baik dalam melakukan analisis maupun dalam penyampaian hasilnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.